Saat ini aku tengah berada di balkon apartemen, menghirup udara sebanyak-banyaknya agar pikiran dan tubuhku kembali tenang hingga aku bisa kembali berpikir jernih. Bagaimana Elvan ada di sini? Apa sekarang dia tinggal di Surabaya? Atau hanya kebetulan saja? Aku harap semua hanya kebetulan saja, hingga aku tak harus lagi bertemu dengannya. Tubuhku masih gemetar, pikiranku melayang pada kejadian beberapa tahun lalu di mana harga diriku diinjak habis oleh keluarga Elvan. Seperti saat itu, sekarang pun aku merasa sendiri tak ada seseorang yang bisa kujadikan sandaran. Kalau seperti ini aku jadi teringat rumah, aku ingin pulang, berada di antara orang-orang yang menjadi sumber energiku, selalu mendukung dan percaya padaku termasuk orang yang namanya kini terpampang di layar ponsel. Assalamualaikum, sayang, sudah di atas atau masih di kantor nih? Aku tersenyum mendengar suaranya yang menenangkan sekaligus pertanyaan yang selalu menyiratkan rasa khawatir. Hanya mendengar suaranya membuatku menyadari kali ini berbeda. Aku tak sendiri, ada Caraka yang selalu ada di sampingku, melindungiku juga tempatku bersandar. Waalaikumsalam, sudah di atas. Pinter, gitu dong jangan kerja terus sampai larut malam. Hahaha. Anak nakal itu tidak mengganggumu kan? Aku mengerutkan kening, kemudian tersenyum. Untuk sesaat aku lupa kalau hari ini Caraka tengah cemburu pada adiknya sendiri. Apa aku harus membicarakan soal Elvan pada Caraka? Bagaimana kalau ini hanya akan menjadi beban pikirannya saja? Tidak, aku tak mau ini menambah beban pikirannya, jadi kurasa aku tak perlu membicarakan masalah ini dulu dengan Caraka. Lagian belum tentu aku akan kembali bertemu dengannya kan? Siapa tahu tadi hanya kebetulan, dan semoga saja Elvan tidak menyadari kalau aku bekerja di Ewald dan hanya menganggap pertemuan kami tadi hanya kebetulan juga. Tidak, tadi kami sempat minum kopi sambil membicarakan pekerjaan sebelum Chandra harus pergi meeting bersama para store dan produk manajer MHG cabang Surabaya. Anak nakal itu, di saat aku menahan rinduku, dia malah dengan leluasa bertemu denganmu. Hahaha, kenapa kamu tidak datang saja ke Surabaya kalau kamu memang merindukanku? Aku ingin. Ada jeda di sana, ku dengar kesungguhan dalam suaranya membuatku tersenyum. Tapi aku tahu saat ini kamu pasti tengah berusaha menyesuaikan diri dengan ritme dan pekerjaan baru, dan itu tidak gampang kan? Aku kembali tersenyum mendengar pengertiannya. Jadi, lebih baik aku menahan rinduku sebentar lagi, agar aku tak jadi penghalang untuk menggapai mimpi dan tujuanmu. Aku terharu mendengarnya hingga tanpa kusadari air mataku bergulir walau mulutku tersenyum. Dia adalah orang yang selalu mendukung dan percaya akan kemampuanku. Bukan hanya Caraka, tapi ada keluarga Mahesa, Siska, Oka, dan terutama Mamah. Aku harus kuat dan tak boleh mengecewakan kepercayaan mereka. Akan kutunjukkan kepada Elvan, keluarganya, juga kepada mereka yang selama ini merendahkan dan menghinaku kalau aku, anak broken home bisa berhasil dan sukses, tak akan kubiarkan mereka memandang aku, Mama, dan Oka dengan sebelah mata. Bukankah ada peribahasa balas dendam terbaik adalah dengan menjadi sukses? Ya akan aku lakukan itu, aku akan menjadi sukses demi Mama, Oka dan juga orang-orang yang selama ini percaya padaku. Sebulan sudah aku tinggal di Surabaya dan setelah hari itu aku tak lagi bertemu dengan Elvan. 1-2 hari setelah pertemuan kami, aku sedikit waspada hingga tidak keluar sama sekali dari kantor, bahkan untuk makan siang pun aku titip dibelikan Aileen dan Yuli, tapi ternyata kekhawatiranku sia-sia karena sepertinya pertemuan kemarin adalah pertemuan tidak disengaja, hingga akhirnya aku bisa bernapas lega. Oh iya, mengenai pekerjaan sedikit-sedikit sudah mulai teratasi, pengunjung yang datang semakin banyak, penjualan pun sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, aku pun mulai bisa mengikuti ritme pekerjaan hingga tak perlu lagi kerja sampai larut malam. Dan karena pekerjaanku mulai sedikit senggang, aku pun bisa fokus mencari Joko, tuan tanah yang memiliki peternakan kambing Etawa, Pak Debayu, Randi Prasetyo, dan Bentari. Tapi seperti yang kuduga itu tidak akan mudah. Tidak ada, Mbak, adanya Tutus, apa mungkin nama peternakannya ganti ya? Yang dikatakan Ivan benar juga, bisa jadi nama peternakannya bukan Joko. Beberapa hari lalu aku sempat bertanya kepada Ivan dan yang lainnya siapa tahu ada yang mengetahui mengenai peternakan kambing Joko. Van, kalau sesama peternak gitu biasanya saling mengenal tidak ya? Bisa jadi, Mbak, apalagi kalau peternakannya memang besar jadi sudah terkenal. Sepertinya kalau libur aku mungkin akan keliling peternakan kambing untuk mencari siapa tahu ada yang mengenal
Joko si tuan tanah yang punya peternakan kambing etawa, Pak De Bayu, Randi Prasetyo dan Di. Sopo Sembak, ha. Joko iku. Kenalannya Mamah. Ivan berohria dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Om Ailen punya toko oleh-oleh susu kambing etawa, nanti Ailen coba tanyain Om ya, Buna, siapa tahu kenal. Sip, Lin, matur nuwun. Namun sampai sekarang Ailen belum memberikan kabar terbarunya. Tidak apa, masih ada waktu untukku mencari ayah dan Di. Tapi, bagaimana kalau sudah ketemu dan ternyata mereka tidak mengenaliku? Tentu saja mereka tidak akan mengenaliku, aku juga belum tentu mengenali mereka. Bagaimana kalau mereka tidak mau menerimaku? Bukan masalah besar, toh selama ini aku hidup tanpa mereka. Akan tetapi tetap saja memikirkan mereka menolakku timbul sedikit rasa sakit di dalam hati, membayangkan setelah ditelantarkan selama 20 tahun dan kini harus kembali menerima penolakan. Bu Kirana, ada tamu yang mencari ibu. Seorang SPG berdiri di ambang pintu, menyadarkanku dari lamunan tentang ayah dan Di. Tamu mencari saya? Iya, Bu, sedang menunggu di booth Panasonic. Aku mengerutkan alis. Siapa? Apa mungkin orang dari brand? Tapi selama ini aku dengan sengaja menyuruh Ivan yang berhubungan dengan pihak brand agar dia terbiasa ketika nanti aku kembali ke Jakarta. Van, hari ini apa ada rencana bertemu dengan orang Panasonic? Panasonic? Tidak ada, Mbak. Siapa ya yang mencari saya? Mungkin teman Mbak yang biasa datang itu, atau mau saya yang temui dulu? Aku menghela napas mendengar Ivan menyebut teman. Dan satu-satunya teman yang ku kenal di Surabaya yang suka datang adalah Anto si tempe kriuk. Tidak, terima kasih, biar saya saja. Dengan malas aku keluar dari kantor dan berjalan ke arah booth Panasonic yang berada di sayap kiri. Layar-layar televisi yang didisplay menampilkan berbagai gambar menarik dengan warna-warna kontras, sebagian lagi menampilkan film-film terkenal. Beberapa SPGM sibuk melayani pembeli menerangkan kelebihan produk unggulan, sebagian lagi terlihat berdiri di depan booth dan menyapaku ketika aku lewat. Lagu Home milik Michael Bublé terdengar mengalun lembut menggema di seluruh penjuru toko membuat kerinduanku akan rumah semakin menjadi. Aku sungguh telah merindukan rumah, rindu mama yang hebat walau terkadang daya khayalnya di atasku, aku rindu Oka si troublemaker, tapi juga adik yang paling aku sayangi, rindu Siska yang absurd tapi juga sahabat yang sangat setia. Dan yang pasti, Caraka, Kang Kopi yang telah membuatku mendobrak semua prinsipku tentang sebuah hubungan, dan memberiku dukungan hingga memberanikan diri untuk mengembangkan sayap tuk terbang lebih tinggi. Aku benar-benar merindukan mereka terutama Caraka, membuatku beberapa hari ini kembali melo setiap mendengar suaranya apalagi video call, aku pasti ingin menangis dan rasanya ingin pulang saat itu juga. Aku merindukan masakan mama, aku merindukan berebut kamar mandi di pagi hari dengan Oka, aku rindu makan bakso di depan komplek bersama Siska, aku bahkan rindu menjadi top gosip ibu-ibu komplek, dan aku rindu menghabiskan waktu istirahat di rooftop bersama Caraka. Aku kembali menghela napas, mendengar lirik lagu yang membuat kerinduanku semakin menjadi. Maybe surrounded by a million people still feel all alone, I just wanna go home, oh, I miss you, you know. Mungkin aku dikelilingi jutaan orang, namun ku tetap merasa sendiri, aku hanya ingin pulang, oh, aku merindu kamu, kau tahu. Sambil bersenandung aku berjalan menuju booth Panasonic yang semakin dekat. Perlahan aku memelankan langkahku, keningku berkerut ketika melihat sosok pria dengan tubuh tinggi kini tengah berdiri membelakangiku. Seketika aku terdiam, mengenali sosok yang kini berdiri di hadapanku. Sosok yang selama ini aku hindari, dan ada di urutan terakhir yang ingin aku temui, Elvan Anggar. Autor, Pov. Ternyata benar itu kamu. Kirana berdiri bergeming, sedangkan Elvan berjalan mendekat dengan senyum lebar di wajahnya. Kemarin aku sempat ragu, apa itu benar-benar kamu? Dan ternyata itu benar. Elvan masih tak percaya kalau Kirana kini berdiri di hadapannya. Perempuan yang selama ini berusaha dia lupakan, namun terlalu sulit melupakannya. Kalau Anda mau membeli sesuatu, bisa minta bantuan salah satu SPG atau SPM, permisi. Kirana beralik dan berjalan dengan cepat meninggalkan Elvan yang terlihat terkejut dengan reaksi Kirana. Nah. Kita harus bicara, ucap Elvan sambil berjalan cepat mengejar Kirana. Tidak ada yang harus kita bicarakan. Nah. Elvan mencengkram tangan Kirana yang langsung membuat gadis itu tersentak terkejut dengan wajah pucat pasi membuat Elvan langsung melepaskan cengkramannya.
Maaf. Napas Kirana terlihat memburu, tubuhnya gemetar. Cengkraman Elvan tadi membuat Kirana teringat kejadian beberapa bulan lalu, kejadian yang membuatnya memiliki sedikit trauma. Diam-diam Kirana mengatur napas dan perlahan mulai kembali tenang. Dia menatap sekeliling di mana beberapa orang terlihat penasaran dengan apa yang terjadi, membuat Kirana menghembuskan napas berat. Maaf, aku tak bermaksud mengejutkanmu, ucap Elvan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita harus bicara, nah. Beberapa saat Kirana terdiam menatap Elvan yang menatapnya dengan serius. Aku mohon, lanjut Elvan membuat Kirana kembali menghela napas. Tidak di sini. Kirana berbalik dan terus berjalan keluar dari Ewald diikuti oleh Elvan yang mengekor di belakangnya. Kirana terus berjalan sampai akhirnya masuk ke dalam sebuah kafe yang tak begitu ramai. Mereka kini duduk di meja dekat dinding kaca. Mau minum apa? Elvan bertanya sambil membaca menu. Dari mana kamu tahu aku bekerja di sana? Elvan menunjuk kalung ID card yang menggantung di leher Kirana dengan tali merah bertuliskan Ewald membuat Kirana menghela napas menyadari kebodohannya mengingat hari ketika bertemu dengan Elvan dia belum mencopot ID cardnya. Mau minum apa? Latte. Kamu masih suka latte? Elva kembali bertanya sambil menatap Kirana yang masih diam terkesan dingin. Langsung saja, apa yang mau kamu bicarakan? Elvan menghela napas melihat kekeras kepalaan Kirana. Apa kabar, nah? Tidak perlu basa-basi, aku bilang langsung pada intinya. Tapi kita harus pesan minum dulu kalau tidak, bisa diusir kita dari sini. Elvan berdiri menuju counter untuk memesan minumannya, tak lama kemudian dia kembali dengan nampan berisi latte dan cheesecake untuk Kirana, dan es americano untuk dirinya. Masih menyukai cheesecake kan? Kirana diam tak menjawab, membuat Elvan kembali menghela napas sambil duduk di kursinya. Dia terdiam beberapa saat terlihat gugup sedangkan Kirana masih terdiam menatapnya dingin. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan aku pergi. Aku minta maaf, ucap Elvan cepat setelah melihat Kirana hendak bangkit. Minta maaf untuk? Untuk apa yang telah keluargaku lakukan kepadamu dulu? Kiran mengangkat alisnya kemudian mendengus. Perlu 5 tahun untukmu menyadari kalau apa yang keluargamu lakukan itu salah? Elvan terdiam menatap Kirana, tak mampu dia membantah itu karena yang dikatakan Kirana memang benar adanya. Saat itu aku masih naif dan lugu, aku terlalu malu untuk mengakui kalau apa yang dilakukan dan dikatakan keluarga itu salah. Kirana terdiam, kemudian mengangguk. Aku sudah memaafkannya. Kirana berdiri. Nah, tunggu. Apalagi? Itu saja kan yang kamu mau bicarakan? Ya sudah, kamu sudah minta maaf dan aku sudah memaafkan, jadi perlu apa lagi? Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan. Nah, aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti kamu bisa kembali masuk dalam kehidupanku. Elvan terdiam menatap Kirana yang terlihat serius dengan ucapannya. Bahkan sebagai seorang teman? Terima kasih, tapi aku tak memerlukan teman yang hanya diam saja ketika aku dihina di depan umum. Kirana berjalan keluar dari kafe meninggalkan Elvan yang hanya bisa termangu menatap kepergiannya. Elvan terus menatap sosok Kirana hingga dia berbelok ke arah lorong toilet dan menghilang dari pandangannya. Entah sudah berapa ratus kali Elvan menghayalkan pertemuan mereka kembali dalam berbagai skenario, yang selalu diawali dengan adegan yang sama yaitu dia yang meminta maaf. Permintaan maaf yang tertunda hingga bertahun-tahun. Namun sepertinya dia sudah sangat terlambat. Kirana memang sudah memaafkannya, tapi Kirana tidak akan bisa melupakannya, luka yang telah ditorehkan oleh dirinya juga keluarganya. Kirana, 5 tahun, maaf itu akhirnya terucap setelah 5 tahun. Kemana saja dia selama ini? Apa mengucap kata maaf sesusah itu? Dasar dodol. Dia pikir setelah dia bilang maaf aku akan tersenyum dan menyambutnya kembali. Jangan mimpi. Apa aku memaafkannya? Iya, aku memaafkannya. Bukankah itu kewajiban kita untuk memaafkan orang yang meminta maaf? Tapi, aku belum bisa melupakannya. Bagaimana bisa aku melupakan orang-orang yang menghina Mama? Seperti kata pepatah lidah itu lebih tajam daripada pedang, dan itu benar karena walau setelah 5 tahun aku masih mengingatnya dengan jelas. Aku membasuh wajahku, berharap air bisa memberi sedikit kesegaran juga ketenangan. Bertemu dengan Elvan seolah membuka kenangan juga luka lama. Masih terbayang ketika aku berdiri seorang diri di antara kerumunan orang yang menunjukkan jari tangannya ke arahku, menghina dengan sedemikian rupa hanya karena statusku yang dianggap tidak layak.
Orang yang ku percaya akan selalu berada di sampingku, melindungiku nyatanya hanya berdiri menjadi sebagian dari para penonton itu. Apa dia dilema karena diharuskan memilih antara aku dan keluarganya? Mungkin saja, tapi bisakah setidaknya dia mengejarku ketika aku pergi dan mengatakan maaf mewakili keluarganya? Atau besoknya ketika aku menghindar karena terlanjur sakit hati, kenapa dia tak segigi dulu ketika mendekatiku untuk kemudian meminta maaf? Kenapa harus menunggu 5 tahun ketika aku sudah bisa menerima itu semua dan akhirnya mendobrak semua pertahananku tentang sosok pangeran? Ah, aku merindukan pangeranku yang selalu ada untukku, menjagaku dan melindungiku. Kurogoh saku blazerku untuk mengambil ponsel. Halo, Kang. Halo, sayang. Lagi sibuk? Sepertinya dia lagi di luar, aku bisa mendengar keriuhan menjadi latarnya. Tidak, ada apa? Are you okay? Apa kamu baik-baik saja? Hehe, tidak apa-apa, hanya saja, aku menelan saliva untuk menetralkan suaraku. I need shoulder to cry on. Hening di ujung sana sepertinya dia menyadari ada sesuatu yang salah denganku. Wish you were here to hold me. Aku memerlukan bahu untuk menangis, aku berharap kamu ada di sini untuk memelukku. Hening, membuatku menghela napas berat sebelum akhirnya dia berkata, "Kalau begitu keluarlah." Aku terdiam tak mengerti dengan ucapannya. "Keluarlah, sayang, I'm here for you, aku di sini untukmu." Mataku terbelalak mendengar ucapannya. Dengan jantung berdebar hebat dan kaki yang terasa lemas, aku melangkah dengan cepat keluar dari dalam toilet berharap apa yang diucapkannya benar. Dan di sanalah dia berdiri dengan senyum dan tangan yang terlentang membuat air mataku luluh lantah. Tak memedulikan sekeliling, aku langsung berlari ke arahnya yang menangkapku dalam pelukannya. "Caraka, Pov." Sebulan sudah aku tak bertemu dengan perempuan yang membuat hari-hariku dilanda kerinduan. Bukan tak ingin aku mendatanginya, tapi aku hanya memberinya waktu karena aku tahu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan baru tidaklah mudah, apalagi ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Tapi sekarang sudah sebulan, pekerjaannya sudah tak begitu padat lagi, dia sudah mulai menemukan ritme kerjanya apalagi menurut Chandra kalau Kirana telah bekerja dengan sangat baik di Surabaya. Telah banyak perubahan positif yang terjadi di Ewok karena kontribusinya. Jumlah pengunjung yang mencapai target membuat pendapatan penjualannya pun meningkat, dan itu membuat Chandra tertawa bahagia karena menurutnya hanya tinggal menunggu waktu penjualan pun akan mencapai target selama Kirana ada di sana. Mendengar itu membuatku memutuskan, ini saatnya aku menemuinya. Melepas rindu, merecas energiku yang kini mulai menipis. Dengan perasaan membuncah bahagia dari bandara aku langsung menuju Supermall. Pak Supri mengatakan kalau Kirana selama ini tak pernah sekalipun keluar dari area Supermall, dia terlalu disibukkan oleh pekerjaan. Ini kesempatanku untuk membawanya berkeliling menikmati kota Surabaya, membayangkan kami berkencan keliling Surabaya berdua membuat senyumku tak pernah surut. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30 ketika aku memasuki area Supermall dan menuju lantai LG di mana Ewok berada. Pas, sesuai perkiraan hanya tinggal menunggu setengah jam menuju waktu pulang dan aku akan mengajaknya berkencan, tak sabar rasanya untuk melihat wajah terkejut dengan senyum lebarnya yang menyambutku. Mataku langsung menangkap sosok perempuan yang kurindukan ketika kakiku menginjak lantai LG membuat senyumku langsung terbit ketika melihat Kirana kini berjalan meninggalkan area Ewok. Tanganku sudah terangkat untuk memanggilnya ketika aku menyadari ada sesuatu yang salah. Wajahnya pucat, namun rahangnya mengeras menahan amarah, di belakangnya mengekor seorang lelaki yang menatapnya dengan, "Ah, sial. Aku tahu tatapan apa itu. Aku menebak ini akan terjadi kalau aku membiarkannya jauh dariku." "CKK. Apa dia orang yang dulu kumutasi?" "Sepertinya bukan, kalau itu memang dia akan kupastikan besok dia sudah dimutasi ke Anta Berantah." Mereka kini masuk ke dalam coffee shop, untung saja Kirana memilih kursi di dekat dinding kaca jadi aku bisa mengawasinya dari jauh. Lelaki itu terlihat gugup, apa yang akan mereka bicarakan? Apa lelaki brengsek itu akan menyatakan perasaannya pada Kirana? Tidak. Aku tidak boleh membiarkannya, tapi aku juga tidak boleh dengan bodohnya masuk ke dalam tanpa tahu duduk permasalahannya. Mungkin saja pria itu adalah supplier yang bermasalah karena itulah Kirana terlihat marah. Tapi tatapan pria itu kepada Kirana adalah tatapan yang sering dia lihat ketika teman-temannya jatuh cinta. Aku bisa saja masuk saat ini juga dan mengukuhkan kepemilikanku atas Kirana kepada lelaki itu. Tapi saat ini aku akan percaya pada Kirana.
apapun itu. Dan keputusanku tidak salah ketika Kirana menghubungiku seketika dia keluar dari kafe itu meninggalkan si pria yang masih menatapnya hingga Kirana menghilang di lorong yang menuju toilet. Aku bermaksud berbicara dengan pria itu untuk mengetahui siapa dan ada keperluan apa dia berbicara dengan Kirana. Kakiku baru melangkah masuk ke dalam kafe ketika Kirana menghubungiku dan menginginkanku berada di sampingnya, membuatku kembali berputar arah untuk kemudian setengah berlari ke arah Kirana berada saat ini karena ku tahu kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Benar saja ketika dia keluar dari toilet dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, dia berlari ke arahku membuatku memeluknya erat. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa bisa membuat perempuan hebat ini menangis? Tapi siapapun dia, aku tak peduli. Aku tak akan melepaskannya begitu saja karena membuat perempuanku menangis.